Bisnis itu yang pertama dan paling penting adalah konsistensi. Jadi orang yang pengen buka bisnis di awal menggebu-gebu, tapi dalam menjalani bisnis itu sendiri tidak ada konsistensi di dalamnya. Itu yang sebenarnya ujian terberat buat orang yang bikin usaha, itu konsistensi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tretan, senang sekali saya Erni Luciana bisa menemani Tretan semua di acara Ngulik, Ngobrol di Studio Klik. Oke Tretan, kali ini saya sedang tidak sendiri, tentunya saya sedang bersama dengan narasumber yang Masya Allah beliau ini cantik sekali, dan juga beliau ini merupakan salah satu orang yang sudah sukses dalam dunia perbisnisan. Nah tentunya Tretan pasti penasaran dengan sosoknya. Mari saya perkenalkan dengan Mbak. Kebetulan beliau ini merupakan owner dari salah satu brand bayi terkenal di Pamekasan tentunya. Oke Mbak, bisa disapa nih Tretan yang ada di seluruh Madura dan juga dunia tentunya. Perkenalkan nama Mbak dan dari mana? Monggo dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan, owner dari Lalala Kido Baby Shop. Apalagi nih yang perlu? Dari mana nih Mbak? Kalau boleh tahu biar teman-teman peserta teman-teman Tretan Klik Madura ini pada tahu bahwa ada owner Lakido yang berani datang ke Ngulik dan menceritakan tentang karirnya selama berbisnis, terutama di komoditas sandang ya Mbak, tapi di bidang baby betul begitu. sekali. Kalau aslinya saya asli Pamekasan sih, asli Pamekasan, orang tua dua-duanya orang Madura semua, alhamdulillah. Jadi memang bisnis ini saya mulai karena kesukaan saya pada bayi, pada anak-anak, pada baby. Karena dulu sempat lama di Papua waktu itu 6 tahun, dan saya buka baby shop waktu itu, tapi secara online. Nah, kok lama-lama banyak yang nanya, Mbak, store-nya di mana? Store-nya di mana gitu kan. Cuman posisi saya waktu itu masih di Jayapura. Nggak mungkin banget kan buka baby shop di sini. Nah, terus alhamdulillah dikasih jalan, pulang ke Madura, mulailah buka baby shop itu sendiri. Wah, ternyata Mbak Intan ini asli Madura. Saya kira nih Mbak, sebelumnya saya sudah pernah melihat Mbak kebetulan waktu itu di acara Lalala yang pas mengadakan lomba. Nah, saya kira Mbaknya ini bukan asli Madura loh. Saya kira Mbaknya asli Jogja. Oh, bukan, saya kira orang bukan Jogja. Jepang ya? Oh, Masya Allah. Enggak, asli Madura, bercanda. Ya, saya kira ternyata Mbaknya asli Madura. Asli Ya Allah, Madura. Masya Allah, barakallah. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang usahanya yang dari awalnya Mbaknya di Jayapura. Iya, Jayapura. Nah, betul. Lalu kemudian ada dipindahkan lagi ke Pamekasan. Nah, di Pamekasan ini Mbak sudah berapa lama setelah dari perpindahan dari Jayapura itu? Pindahnya itu tahun 2018. Pas awal mula saya bikin Lalala Kido yang pertama yang di Jalan Stadion itu. Nah, jadi sampai sekarang udah 5 tahun nih di Pamekasan gitu. Masya Allah, berarti tapi saya rasa untuk Lala Kido ini Mbak, meskipun Mbak sih dalam kategori, saya nggak bisa bilang ini dalam kategori lama ya Mbak, karena Ya, betul, kalau dalam masih karir dunia karir itu tentunya 5 tahun itu bukanlah waktu yang lama ya. lama Mbak, masih dikit banget. iya masih iya gitu, bentar gitu. banget. Tapi saya rasa pelanggannya sudah lumayan banyak nah Mbak. Amin, Mungkin nih apa sih yang bisa membuat Lalala Kido ini bisa menarik banyak customer gitu, sehingga Lalala Kido ini lebih diminati daripada brand-brand lainnya. Apa sih tips triknya Mbak, atau apa kelebihannya yang dimiliki oleh Lalala Kido? Oh, buka dapur perusahaan nih namanya. Kalau buat saya sih buka bisnis itu yang pertama dan paling penting adalah konsistensi. Jadi orang yang pengen buka bisnis di awal menggebu-gebu, tapi dalam menjalani bisnis itu sendiri tidak ada konsistensi di dalamnya. Itu yang sebenarnya ujian terberat buat orang yang bikin usaha, itu konsistensi itu sendiri. Karena menggebu-gebu di awal tuh pasti sama kayak orang lagi PDKT gitu kan, sama cewek cowok ya pasti menggebu-gebu di awal, tapi konsisten pada berkomitmen pada apa yang dia pilih, itu yang susah. Nah, di situ yang saya upayakan sampai detik ini. Jadi mau apapun hambatannya, kayak kemarin kita kan COVID dan lain-lain, itu
gimana kita tetap bisa konsisten di situ menghadapi semua masalah yang ada di depan kita itu. Oke, tentunya 5 tahun ini juga seperti yang Mbak katakan tadi banyak sekali masalah. Nah Mbak, keterpurukan yang paling besar yang dialami oleh Lala Lakido ini apa nih Mbak? Pernah nggak sih mengalami keterpurukan yang saya rasa, wah Lala Lakido ini bakal nggak lanjut gitu? Ada nggak sih Mbak? Pernah nggak? Pernah pasti. Kalau buat saya pribadi waktu COVID sih, itu benar-benar titik terendah, bukan cuman buat bisnis saya, tapi juga buat keluarga saya. Betul. Karena waktu yang itu tahun 2021 yang Delta ya, COVID yang Delta itu benar-benar sekeluarga kena COVID semua. Ayah saya ya qadarullah meninggal waktu itu. Waktu itu juga suami kritis, sempat saya bawa ke Gersik, nggak nemu rumah sakit dan lain-lain. Itu udah benar-benar kacau gitu. Kayak bertahan hidup aja, alhamdulillah gitu. Udah bukan bisnis lagi nih yang dipikirin ya waktu itu, tapi gimana bertahan hidup dulu, baru gimana memaintain lagi bisnis yang ada, seperti itu titik terendah banget waktu itu. Dan alhamdulillah semua berkat dukungan dari semua, pastinya ya Mbak ya, support dari keluarga, terus dari teman-teman juga, dari saudara-saudara dan lain-lain, itu yang menguatkan saya gitu. Nah di masa terendah itu Mbak kan tidak terlalu fokus dengan bisnis ya. Nah jadi di masa pandemi itu bisnis itu tutup atau gimana Mbak? Tetap jalan. Jadi waktu itu sekeluarga kan COVID ya, jadi kita tetap ngurus bisnis tapi by HP, nggak ketemu dulu nih sama semua karyawan. Kan sudah ada sistemnya di situ, sudah ada strukturnya juga, jadi kita memanage bisnis itu lewat HP gitu. Jadi kita bisa tetap fokus sama kesehatan nomor 1, tapi bisnis nggak boleh tutup karena gimana pun customer tetap nomor 1 gitu. Nah sejauh ini Mbak ada berapa sih cabang dari Lala Lakido ini? Kalau Lala Lakido sendiri ada 4 sejauh ini gitu. Ada di Pamekasan 3, di Sumeneb 1. Nah di Pamekasan sendiri itu 2 itu baby shop dan 1 lagi itu studio foto untuk baby sama kids gitu. Nah yang di Sumeneb juga baby shop kayak gitu. Sebenarnya kalau awalnya Lala Lakido emang saya khususkan buat baby shop memang Mbak. Tapi berkembangnya zaman kita mindset saya memang pengen ada one stop station untuk baby, istilahnya gitu. Jadi mulai dari perlengkapan bayinya, terus kita merambah sekarang kan produksi baju anak sendiri, baju LK sama Kubime brandnya kebetulan. Nah terus lagi kita juga ada khusus untuk photoshoot newborn. Wah lengkap ya Pak. Iya sama EO untuk kids planner party. Itu khusus untuk acara timangan, tidak sitten, seperti itu. Berarti sejauh ini semua perlengkapan bayi, semua kebutuhan bayi dan semuanya tentang bayi sudah sudah Mbak coba rintis gitu ya, sudah Mbak dalamin dan termasuk dalam naungan Lala Lakido ini. Kan tadi cuma baby shop awalnya, ternyata enggak ya Mbak, seiring dengan berkembangnya zaman, apalagi kalau sekarang tuh ya Mbak, baby shop tuh bayi baru lahir tuh kayak ada photoshoot gitu, Ya, jadi itu jadi bisnis tersendiri banget. ya Mbak ya? Betul banget. Jadi emang pengennya ada one stop station untuk baby tadi itu, jadi semua lini bisnis yang berhubungan dengan baby, saya akan tekuni di situ gitu. Sejauh ini Mbak, ada sih nggak kan di bidang bayi nih, untuk kebutuhan bayi sudah sukses, mungkin nih Mbak punya keinginan untuk buka bisnis di bidang yang lainnya begitu Mbak? Kalau sekarang belum ada sih, karena kalau saya lebih suka fokus pada satu hal memang, karena dari satu hal itu sebenarnya kita bisa membuka banyak hal di situ. Tapi kalau kita merambah ke ranah lain, itu jadi fokusnya beda lagi dan butuh waktu banyak untuk maksimal di situ gitu. Jadi kalau saya sih memilih untuk fokus di bidang bayi dan anak memang.
Oke, mungkin kalau tadi di bidang lainnya mungkin Mbak masih memilih untuk fokus di bidang bayi. Nah, Betul. mungkin sih Mbak, tadi kan udah 4 ya, tapi itu sudah Masya Allah sekali untuk Masih jangka 4. waktu. Aduh. Iya, semoga lebih bertambah lagi ya Mbak. Amin. Tapi untuk 5 tahun saya rasa itu sudah pencapaian yang Masya Allah sekali. Amin, makasih. Aduh, dipuji banget di sini, melayang ntar aku. Boleh. Nah, mungkin nggak sih Mbak kalau semisal buka, dan sejauh ini kan cabangnya masih di Pamekasan sama di Semenep. Betul, begitu. betul. Nah, ada nggak sih Mbak keinginan untuk buka cabang di kabupaten lainnya seperti di Kabupaten Sampang, Bangkalan, di Madura ini untuk melebarkan melebarkan sayapnya di semua kabupaten yang ada di Madura? Kalau untuk daerah Madura sendiri ya, saya pikir cukup ada 4. Jadi kalau next project ya, mimpi namanya mimpi kan pasti terus ya, Iya. Pak, ya. Itu pengennya sih buka di Surabaya. Buka di Surabaya karena di sana marketnya jauh lebih besar pastinya. Juga kebetulan untuk newborn photoshoot ini market saya lebih banyak di Surabaya gitu. Karena tiap Sabtu Minggu mesti jalannya ke Surabaya. Klien-klien semua dari Surabaya semua. Gitu. Kalau yang untuk Senin sampai Jumat baru yang daerah Madura. Seperti itu. Nah, untuk pembeliannya sendiri ini kan ada tokonya. Ya kan Mbak, ada toko di Pamekasan, ada lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tempat jual beli secara offline begitu. Nah, di media online ini sudah ada atau sudah membuka marketplace di salah satu platform atau gimana Mbak? Iya, kalau di e-commerce ya, Iya, e-commerce e-commerce. kita ada di Shopee juga, di TikTok juga ada. Kalau sosial media di Instagram kita ada, Instagram ada, website juga kita ada. Oke, berarti semua jenis media penjualan secara offline dan online sudah didalami ya Mbak tentunya. Sudah. Nah, kalau dari sejauh ini Mbak, omset dari media online sama offline itu lebih banyak yang mana Mbak? Kalau untuk Lalala Kido sendiri itu masih lebih besar di offline-nya. Itu masih PR banget nih buat saya gimana bisa mendobrak untuk nasionalnya lebih daripada offline-nya gitu. Karena memang ke depan pasti tantangannya di e-commerce sih. Di e-commerce, di teknologi ya pastinya. Dan itu yang masih terus kita pelajari dan upayakan agar lebih maksimal gitu. Oke. Bisa nggak sih Mbak, apa sih yang menjadi pembeda dari usaha Lalala Kido ini dengan usaha lainnya sehingga semua tretan nih di Madura tentunya dan juga di luar bisa memilih, oh ini Lalala Kido, mending saya beli perlengkapan bayi ke Lalala Kido aja. Apa sih Mbak menurut Mbak pembeda usaha dari Lalala Kido ini dengan usaha-usaha lainnya? Bedanya pertama nama ya pastinya. Pastinya namanya cuma satu, Lalala Kido ya. Terus yang kedua sih dari brand kita sendiri, karena memang sekarang saya lebih fokus sama brand saya sendiri, brand LK sama Kubime, yang itu memang dari segi bahan, dari segi kualitas itu memang kita bikin ada 2 karakter yang berbeda. Jadi LK itu saya bikin lebih simple, warna-warnanya juga warna-warna yang earth ya. Kalau sekarang warna-warna yang pastel yang kayak gitu. Dan satunya yang Kubime itu lebih ke berani Full warna begitu ya. Beda dari produk-produk yang kebanyakan ada di sini. Dan memang saya membuat satu produk itu kan menyelesaikan suatu masalah yang ada di customer. Karena ada masukan dari customer bahwa baju-baju untuk formal untuk anak kecil nih kok susah banget ya di sini kayak gitu. Nah, itu yang coba saya selesaikan di sini. Nah, dari bahan-bahan itu saya bikin desain-desainnya juga dengan tim yang saya punya dan kita mulai produksi sendiri. Untuk yang bahan untuk yang baju LK sama Kubime sendiri itu kelebihannya juga ada di garansi. Jadi baju yang diproduksi kami sendiri itu ada garansinya. Masya Allah. Jadi baru perdana ini saya dengar ada baju yang bergaransi. Jadi kalau ada cacat produk atau kerusakan selama batas waktu yang ditentukan itu bisa diganti baru dari semua toko kita seperti itu. Nah, untuk perbisnisan tadi produksi sendiri. Nah, tentunya untuk desainnya sendiri tuh Mbak sendiri yang melakukan atau ada tim? Ada tim pastinya. Ada tim untuk mendesain. Mendesain. Ada tim untuk
saya bagi 3 timnya. Jadi tim untuk mendesain, tim untuk prepare semuanya sebelum kita kasih sama mitra. Jadi saya kerjasama sama mitra penjahit ini. Ada sekitar 50 orang penjahit yang kita ajak untuk kerjasama. Jadi kita bisa membuka lapangan kerja sekalian buat masyarakat di Pamekasan ya khususnya gitu. Oke, nih Mbak, tadi kan sudah bercerita panjang kali lebar ya. Kali tinggi enggak? Kali tinggi boleh, jadi volume. Nah, tadi sempat menceritakan tentang latar belakang. Tapi saya ini agak penasaran Mbak, sama kenapa sih harus memilih brand La Kido? Menurut saya tuh apa sih cerita tersirat yang tersimpan dari brand La Kido itu? Oke, jadi ceritanya Alkisah pada suatu hari waktu itu lagi di Jayapura kan. Terus kita memang punya planning nanti kalau misal pindah ke Pamekasan kita bikin usaha yuk gitu kan. Sama kebetulan emang jalan pakai motor. Karena pertama kan konturnya kalau di Jayapura kan emang naik turun kayak gitu ya. Kedua emang punyanya motor sih, gak punya mobil waktu itu. Gitu. Jadi kita jalan-jalan, kita cerita-cerita tuh di atas motor. Apa ya kalau misal kita buka usaha namanya apa gitu, baby shopnya apa gitu. Terus aku bilang kalau misalkan kayak orang anak-anak nyanyi gitu, la gitu. Bagus kok, bagus. Dia bilang serius, iya bagus. Lala aja kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa, cuman apa ya yang bikin orangnya kalau itu baby shop gitu. Ya udah tambahin Kido aja, dia bilang gitu. Oh bagus Lala Kido aja ya. Oke, deal. Ya itu udah terciptalah Lala Kido. Sesimpel itu aja. Berawal dari hobi, berawal dari cinta anak-anak, Ya, akhirnya menjadi betul. peluang untuk berbisnis. Nah, mungkin ini juga bisa jadi tips and trick juga ya buat tretan-tretan nih yang jadi penonton dan pemirsa ngulik untuk mungkin jika berbisnis ingin menerapkan atau ingin membuat brand tertentu yang tentunya brand menarik berasal dari latar belakang dan kesukaannya masing-masing dari diri sendiri begitu ya Mbak. Betul Nah, sekali. apa nih Mbak tips and trick buat para tretan nih berbisnis yang nantinya bisnis tersebut akan berkembang dan istiqomah dalam dunia bisnisnya sehingga bisnis tersebut mencapai kesuksesan. Oke. Yang pertama bukalah usaha yang sesuai dengan passion. Itu penting banget karena setiap pekerjaan itu ada jenuhnya pasti. Tapi kalau itu passion, namanya passion, saat jenuh ada pasti bisa mengingat apa yang membuat dia semangat di awal. Itu lebih membuat kita bisa konsisten untuk menjalani semua hambatan yang terjadi di depan kita. Itu sih. Kalau saran saya buka usaha itu yang sesuai dengan passion. Dan fokuslah untuk itu. Jadi jangan, kalau anak sekarang ya saya melihat lebih suka seperti kalau saya mau mengupamakan tuh kayak kutu loncat ya Mbak ya. Jadi misal ada satu kerjaan dia ngerasa aduh udah nih aku nggak betah, pindah lagi, itu malah yang nggak bikin kita sukses. Yang membuat kita sukses, kita bisa menghadapi hambatan di pekerjaan satu, kita melewati itu, kita nail it dulu, baru kita bisa pindah-pindah ke tempat yang lain, nggak masalah, kita bisa tambah ilmu. Tapi kita harus menyelesaikan dulu apa yang masalah yang ada di satu tempat itu dulu, bukan malah lari dari masalah. Itu yang mendewasakan sih Mbak, dalam membuka bisnis pun, usaha pun itu yang mendewasakan. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan, konsisten di dalamnya itu. Masya Allah. Tadi saya sempat tersentuh dan tertampar sekali dengan motivasi atau tips and trick dari Mbaknya. Jadi saya merasa, oh iya harus menyelesaikan masalah yang ada di suatu tempat tersebut. Masya Allah. Jadi sebelum tretan nih yang menyaksikan tertampar dengan motivasi Mbak, saya hostnya terlebih dahulu yang tertampar. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Aku nggak mukul kan? Iya, maksudnya itu saya termotivasi lebih dulu nih. Siap. Oke, kemudian mungkin Mbak nih mau memberikan inspirasi kepada para tretan dan juga mau mempromosikan nih boleh sekali brand-brand yang ada di La Kido Pamekasan begitu. Monggo Mbak. Kalau motivasinya ya balik lagi dari awal dan sampai terakhir saya selalu bilang konsistensi sih. Jadi melakukan apapun konsisten itu penting dan itu yang akan menjadi pembeda kita dengan yang lain. Kalau motivasi saya itu.
Kalau untuk promosi Lalala Kido sendiri, nggak usah diragukan sih. Kalau one stop station baby di Pamekasan di daerah Madura, dan insya Allah masuk nasional ya. Amin amin. Pasti Lalala Kido Baby Show. Oke. Nah, sejauh ini Mbak, kerjasamanya tentang terkait photoshoot Ya. baby, itu sudah banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan atau gimana Mbak? Atau sejauh ini customer datang langsung ke Lalala Kido, atau Mbak sudah bermitra dengan beberapa perusahaan atau rumah sakit tertentu mungkin? Iya, kalau di Madura sendiri, di Pamekasan khususnya, kita udah bermitra dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Aisyah. Nah, itu kalau yang di daerah Pamekasan. Kalau untuk yang daerah luar Madura, itu kita dapat klien emang dari sosial media semua. Jadi emang dari sosial media, murni sosial media semua. Jadi dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sampai Malang, itu semuanya dari sosial media semua. Gitu. Oke Tretan, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di program Ngulik, Ngobrol di Studio Klik. Sampai jumpa dan jangan lupa di segmen Ngulik selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Mbak Intan, narasumber cantik dan ramah kita pada sore hari ini tentunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan juga jangan lupa untuk Tretan untuk selalu tonton akun sosial media dan pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe semua akun YouTube dan semua akun sosial media Klik Madura. Dan juga jangan lupa untuk Tretan nih yang ingin berbelanja tentang perbabyan, silakan mendatangi Lalala Kido, betul. Dan juga jika ingin photoshoot juga silakan mendatangi Lalala Kido. Oke Tretan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.